baru bermula. Ini tidak ada apa-apanya lagi lah. Kalau kita nak membandingkan negara Malaysia dengan Indonesia, dari langit dan bumi lah ya. Saya boleh menjadi saksi ya. Silahkan kalau para komentator yang tidak suka dengan ini, saya boleh menjadi saksi di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber semuanya. Kita sudah sampai di Kuala Lumpur. Inilah dia, negeri Kuala Lumpur. Ini ada Kuala, ini tak tahu Lumpur tak ada, disebut dengan lumpur ya. Kalau kita cari lumpur memang tak ada di sini, tapi ada bangunan-bangunan besar nih. Macam mana boleh jadi nih? Baik, kita di Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan menelusuri jalan-jalan di Kuala Lumpur, ibu kota negara Malaysia, yang pada hari ini kita dapat menyaksikan bahwa di Kuala Lumpur ini tidak ada lumpur. Kita dapat menyaksikan pembangunan ya. Ini perbedaan dari Malaysia nih. Kalau di Kota Star ada Kuala Kangkung tapi tak ada kangkung. Di sini ada Kuala Lumpur, tidak ada lumpur. Ada kereta, ada jalan raya, ada bangunan tinggi-tinggi, macam-macam lah ya. Ini jalan bertingkat macam ini pun dah jam lagi. Baik, kita awali pembicaraan, reka cerita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersolawat sama-sama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Baik sahabat, alhamdulillah kita sudah bersolawat bersama-sama. Dan pada hari ini seperti biasa kita rungkai dalam perjalanan di Kuala Lumpur ini, yaitu berkenaan dengan ibu kota ya. Kalau kita berbicara dengan ibu kota, maka ibu kota adalah puncak daripada semua. Ibu kota. Disinilah lahirnya Malaysia. Karena apa? Karena di dataran merdeka pertama kali dilaungkan suara kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman, dan di ibu kota inilah yaitu start daripada dataran merdeka, itulah 000 Malaysia ya. Di sana ada ditulis Tugu Kosong. Itu adalah di dataran merdeka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sesak jam ya. Kita akan diuji dengan kesabaran di sini, karena mental kita kalau tak sabar seperti ini, kawan duk call bila sampai kita cakap jam, dia tak percaya pula. Ini lagi susah. Baik, ini adalah salah satu bandar ya di Kuala Lumpur. Jadi bertingkat jalannya ya, bertingkat-tingkat seperti ini. Seperti inilah apabila di ibu negeri, di ibu negara, apabila sudah waktu menjelang petang ya. Ini dalam pukul 1 tengah hari, 1:30 ya. Ini kita lihatlah atas, bawah, kiri, kanan, semua jalan nih. Bawah, ini ada bawah, kiri, kanan, semua jalan. Namun masih sesak sekali, sehingga di negara Malaysia nih, di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur hanya 5 hingga 6 juta penduduk saja. Tak ramai seperti di Indonesia. No, tuh dia jalan-jalan macam dia. Namun masih jam juga, masih macet ya.
Ini kalau di Indonesia macet banget Pak. Macet ya, masih macet. Nah, tapi dalam kemacetan inilah kalau YouTuber seperti saya nih lagi seronok lah, boleh bawa pemandangan, ambil pemandangan nih. Di tengah-tengahnya nih ada bunga-bunga ditanam nih. Pejalan kaki yang melintas tak ada. Di Malaysia nih pejalan kaki yang melintas tuh macam di Jakarta nih kurang ya, tak ada ya. Dan lampu isyarat di tengah-tengah, ada pengamen, ada peminta sumbangan, itu tidak ada kalau di Malaysia. Ini perbedaan Indonesia dan Malaysia. Walaupun sama-sama sudah merdeka, walaupun sama-sama sudah bernegara, walaupun sama-sama sudah memiliki pemimpin masing-masing, tapi tidak sama apa itu kemerdekaan selepas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut ya. Masih sangat berlainan sekali. Apabila kita melihat di Jakarta, sama ada bangunan tinggi, sama ada juga jalan raya, tetapi perbedaannya adalah jika di Jakarta kita akan disajikan dengan pengamen-pengamen, peminta-peminta sedekah, orang jalan lalu lalang, dan itu sangat-sangat mengganggu dalam memandu ya. Apalagi kedai-kedai di tepi-tepi jalan, apalagi peniaga-peniaga kaki lima di tepi jalan. Itulah perbedaan. Nanti ini ada yang marah lagi lah nih. Ini saya ingin menunjukkan saja ya. Ini lihat nih, jalan-jalan atas bawah ini ya. Oke, supaya clear apa yang ingin saya tunjukkan ini ya. Bukan kita mau menunjuk-nunjuk Malaysia macam ini, bukan, Masya Allah, bukan. Tapi ini adalah hari kemerdekaan. Jadi saya mengambil contoh apa itu arti kemerdekaan. Bukan sebuah negara itu yang merdeka lalu kita boleh menyebutnya negara kita merdeka. Namun kemerdekaan yang hakiki adalah selepas kita mendapat kemerdekaan, bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut, yaitu dengan menambah, menaik taraf kehidupan rakyatnya, memperbaiki setiap keadaan-keadaan yang tidak baik, membangun dan membangun. Maka dengan itu cara saja kita boleh bangga menjadi negara yang merdeka. Jadi saya selalu berpandangan berlainan daripada YouTuber-YouTuber yang lain. Kalau dia mengira daripada segi ekonomi, Indonesia adalah peringkat 5 di dunia atau di Asia, itu bagi saya itu adalah satu carta yang semua orang boleh tengok. Tapi bukan seperti itu ya. Kemerdekaan kita boleh tahulah semua. Kalaulah kita melihat angka ekonomi yang dimiliki oleh sebuah negara seperti Indonesia, misalkan negara besar, rakyatnya banyak, memiliki duit banyak lah katakanlah ya, tetapi hidup kemiskinan dari rakyatnya itu masih banyak lagi ya. Saya pun terheran-heran. Adakah di Malaysia tidak ada? Ada. Nah inilah, ada juga kemiskinan, ada juga, tetapi kesenjangan itu, perbedaan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan yang boleh orang sampai besok beras pun tak ada. Di tempat saya tuh ada lagi ya, Masya Allah. Ini jangan dimarahin saya ya, jangan dikutuk ya. Ini apakah di Malaysia tidak ada? Malaysia pun tidak ada lah. Kalau kita tengok lah, saya sendiri jalan lah sampai kampung lah, bukan saja jalan, saya menengok sendiri lah. Kalau untuk makan tuh cukup lah ya. Namun di tempat-tempat saya ini orang Tuban, orang paling pelosok di Indonesia nih, Tuban ya. Itu orang tepi laut ya. Masya Allah, kalau di Tuban itu banyak sekali penghasilan minyak ya. Tapi jurang pendapatan itu di antara warga dengan warga lain tuh subhanallah
Masya Allah tuan-tuan. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia saya tunjukkannya. Bukan nak menunjuk kita ini tak baik, tetapi bagaimana sekali ya, bagaimana sekali sama-sama merdeka selepas kemerdekaan, dan sama-sama berjuang, sama-sama ingin maju, tetapi tidak kesampaian sehingga saat ini. Walaupun youtuber lain mengatakanlah, wah Indonesia sudah menyalip Malaysia, sudah memotong Malaysia. Bahkan Tun Dr. Mahathir sendiri menyatakan bahwa Indonesia sudah maju. Ini kekeliruan yang sangat-sangat. Jangan katakan maju dulu ya. Indonesia belum maju ya. Indonesia masih dalam satu keadaan yang betul-betul tidak boleh dikatakan negara maju ataupun hampir maju. Tidak ya. Tetapi Malaysia membangun. Indonesia membangun ya. Memang membangun, tetapi kemiskinan itu masih berpuluh-puluh juta, ratusan juta orang, masih banyak lagi. Nah, apakah tidak ada yang kaya? Banyak yang kaya ya. Di Singapura semua orang Indonesia kaya-kaya, tetapi kekayaan itu hanya untuk memperkaya negara-negara lain. Dan itu berpuluh-puluh tahun ya, sampai sekarang ya. Baik sahabat semuanya, saya berkobar-kobar untuk bercakap seperti ini karena kita di dalam bulan kemerdekaan. Jadi jiwa-jiwa kita itu belum merdeka. Kalaulah orang lain merdeka daripada ekonomi, daripada apa semua. Namun di Indonesia banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya berani menjadi saksi bahwa sangat-sangat kritis ya, bantuan-bantuan daripada usahawan-usahawan itu tidak diberikan ya. Karena saya di Malaysia ini, saya tahulah bagaimana usahawan-usahawan mendapatkan grant, mendapatkan bantuan daripada kerajaan ada, daripada pihak bank dipermudah, daripada mana-mana itu dipermudah. Tapi di tempat kami maka dia akan diraup oleh orang-orang yang tahu berkenaan dengan black and white. Maka yang si miskin tak tahu apa, tak guna telepon, tak pernah tengok TV, itu apapun tak dapat ya. Masya Allah. Ngecomp saya. Baik sahabat, ini adalah satu perkongsian. Kita bersolawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya akan menunjukkan bahwa kebersihan di Kuala Lumpur ini ya. Tuan-tuan kena bersyukur tahu, duduk di Malaysia, saya pun bersyukur. Saya pun bukan menyesal jadi rakyat Indonesia, bukan. Di Malaysia nih, maka kita boleh tahulah. Ini ya, lihat ya sendiri tuh. Pokok-pokok nih di tengah-tengah nih tak rusak tau. Peniaga-peniaga di tepi jalan pun tak ada tau. No? Jadi Jakarta katanya maju, katanya ya memanglah di ibu kota ya, tetapi cara kehidupan orang Indonesia sendiri itu masih lagi seperti kalau membuang putung rokok tuh seperti buang merata-rata itu dianggap biasa. Ini tabiat ya. Jadi sikap tabiat daripada rakyat Indonesia dan Malaysia itu kita boleh tengok lah. Saya datang ke Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur tuh. Cara kalau dia duduk di perkampungan orang-orang Melayu, dia akan buatlah macam bersih elok. Tapi mai sampai jumpa dengan kawan-kawan, sama-sama kawan, habis putung rokok, duduk sini, itu duduk sana, macam-macam. Jadi prinsip dia, walaupun sudah duduk di Malaysia ini berpuluh-puluh tahun pun kadang-kadang tak mau ikut cara ya. Kalau kita mencontohkan, seharusnya itu mencontoh lah rakyat di Malaysia itu macam mana ya. Ini jadi dia boleh membuka minda mereka, belajar kan. Masya Allah, nih jalan-jalan seperti ini bersih ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bercakap apa yang betul, kita kena marah, kena bully. Kenapa tak jadi rakyat Malaysia saja? Bukan seperti itu. Kalau saya mau marah lagi ini Masya Allah nih, lihat nih jalan-jalan seperti ini kan cantik kan. Ini tersusun kan. Lihat nih ya, Masya Allah. Jadi tolong bagaimana kita itu membuat sikap ya, membuat sikap yang
dan kerajaan pun ambil sama, di Indonesia pun sama. Sediakan tempat tong sampah dan seperti apa, bandaraya itu, dewan bandaraya itu semua ada di Indonesia itu, namanya itu Satpol PP, itu ada semua itu, tapi tidak berkesannya oleh karena sikap daripada rakyat sendiri dan orang-orang di sekitarnya itu tak apalah. Jadi membakar sampah di sana sini, ini kelainan daripada yang ingin saya tunjukkannya. Bukan saya nak memuji-muji. Kenapa saya harus memuji-muji? Tak perlu. Tapi saya pernah di Jakarta, saya pernah di Surabaya, jadi saya tahulah. Mungkin ada teman-teman yang dari Medan nih, Mas Arnawan sendiri nih. Kalau di Kuala Namu mungkin ya, di Kuala Namu itu mungkin ya di airportnya ya cantik, tapi di luar saja memang sudah berserabut lah, parking semua, ini semua tidak tersusun. Karena apa? Karena rakyat sendiri, mentaliti rakyat sendiri masih tidak mau terbuka, tidak mau sadar. Kalau kita nak harapkan daripada pihak pemerintah juga tak boleh, sebab ini dimulai daripada diri kita sendiri. Bagi kemas ya, bagi elok, ini pemandangan seperti ini nih, elok tak? Nak marah saya nih kadang-kadang nih. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Nah, ini supaya apa? Saya membuat perbandingan nih, kalau orang rakyat Malaysia ini pun dia pun jangan berkecil hati dengan YouTuber yang selalu membuat pandangan yang Indonesia dah potong Malaysia. Jangan. Malaysia boleh. Malaysia masih kuat lagi. Malaysia belum lagi runtuh. Karena peniaga masih hebat lagi di sini. Dan usahawan masih rancak sekali di sini. Maka kilang-kilang juga masih sangat banyak dibuat di Malaysia ini. Maka tidak akan bisa memotong kecuali 10 tahun ke depan. Kalau betul-betul perpolitikan di Malaysia terus seperti ini tidak pasti, maka Indonesia dalam 10 tahun mesti akan sama dengan Malaysia, selevel ya, bukan memotongnya, selevel dengan Malaysia. Maka ini saya tegaskan kepada YouTuber yang lain, tidak perlu membuat satu perbandingan, karena perbandingan yang mengatakan Indonesia sudah memotong Malaysia, seperti Tun Dr. Mahathir, Indonesia sudah memotong Malaysia, itu perbandingan yang sama sekali tidak betul. Karena untuk saat ini saya mengakui sendiri, Indonesia masih ketinggalan daripada segi peraturan, daripada segi apa-apa masih ketinggalan jauh. Kecuali apabila pada pemilihan yang ke depan ini Malaysia tidak mengekalkan kestabilan politik, maka habislah 10 tahun Indonesia akan memotong dan sama taraf dengan Malaysia daripada segi pembangunannya. Kalau daripada segi kehidupan rakyatnya mungkin sukar untuk yang bersih, elok macam ini ya. Itu saya mengakui sendiri. Baik, ini kita akan sampai di sebuah tempat yang bernama dengan Istana Negara ya. Ini tengok-tengok ini semua, ini cantik nih kan. Ini jalan-jalan seperti ini. Ini jalan raya semua tahu. Jadi kenapa saya membuat satu penilaian Malaysia seperti ini? Karena saya 20 tahun saya di Malaysia. Dan saya tahu, saya satu Malaysia sudah berjalan, dan saya pun begitu, saya akan menelpon di kampung saya dan saya bertanya apakah yang sudah dibangun sekarang di Indonesia, jembatannya bagaimana, jalan rayanya bagaimana. Itu ternyata bila diambil gambar dan dihantar kepada saya, itu sekolah yang saya duduki dulu bila melalui jembatan itu sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kita boleh menonjolkan IKN, ibu kota negara di Kalimantan, itu baru bermula ya, baru bermula. Ini tidak ada apa-apanya lagi lah. Kalau kita nak membandingkan negara Malaysia dengan Indonesia, dari langit dan bumi lah ya. Saya boleh menjadi saksi ya. Silahkan kalau para komentator yang tidak suka dengan ini, saya boleh menjadi saksi di sini ya. Baik,
Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.